الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم banyak kepada kita. Pada dasarnya nikmat yang kita miliki sebenarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa miliki pada hakikatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita layangkan kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan kita yang telah mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian bersaudara. Ma'asyiral muslimin, Imam At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya menjelaskan kita diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, yaitu kenikmatan berupa Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan hati kita dengan Islam dan menjadikan kita bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim." Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala saling bersaudara, karena sejatinya seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 3 prinsip yang harus kita jaga, yang harus kita rawat sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat persaudaraan di dalam Islam, atas nikmat persaudaraan kita. Yang pertama adalah hendaknya seorang muslim menahan diri dari menyakiti orang lain, sebab merugikan atau menyakiti sesama manusia adalah merupakan kejahatan, merupakan kemungkaran, merupakan kezaliman. Padahal Islam sebagai rahmatan lil alamin mengharamkan segala bentuk kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu 'ala nafsi dzulma wa 'ala ibadi fala tadzalamu." Hai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku berbuat zalim, dan perbuatan zalim itu aku haramkan atas kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu seorang muslim hendaknya menahan diri serta berusaha menjauhi segala bentuk kezaliman, tindakan merugikan dan perbuatan menyakiti orang lain, baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Sejatinya seorang muslim yang baik adalah mereka yang mana sekitarnya itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan perbuatannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari di dalam kitab Imam Bukhari, sebagaimana yang dijelaskan an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, "Ya Rasulullah,
al-Islam afdal? Qala man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Islam manakah yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik dengan membantu, menolong yang kesulitan, berbagai macam perbuatan baiknya secara umum. Itulah prinsip yang pertama. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Karena sesungguhnya kebaikan yang dikerjakan seorang muslim adalah merupakan sedekah, serta kebaikan yang Allah SWT akan balas dengan sebaik-baik balasan. Bahkan kebaikan yang lain pun seperti menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan sesuatu yang bahaya dari jalan, itu juga merupakan sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong orang untuk naik kendaraan atau menolong orang dalam mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang Anda ayunkan, setiap langkah yang kita ayunkan untuk sholat, untuk menunaikan sholat juga sedekah. Dan begitu juga menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan umum adalah termasuk sedekah. Hadis riwayat Muslim. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita mencari peluang-peluang kebaikan untuk membantu, menolong dan meringankan kesulitan orang lain. Tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik dengan harta, tenaga, ataupun serta nasihat-nasihat tentang kebaikan kepada orang lain. Sebab seorang muslim meyakini bahwa kebaikan yang berupa membantu orang lain akan menjadi perantara, akan menjadi wasilah untuk memperoleh kemudahan di dunia maupun di akhirat nantinya. Marilah kita menjadi pribadi yang peduli dan gemar membantu serta menolong sesama, sehingga dengan demikian terjagalah prinsip-prinsip persaudaraan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di antara prinsip selanjutnya dalam menjaga persaudaraan kita, yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Ini adalah prinsip pijakan utama dari prinsip-prinsip sebelumnya. Sebab bagaimana mungkin seorang muslim akan berusaha untuk menahan diri, untuk berbuat zalim, sedangkan sifat berbaik sangka itu lenyap dari hatinya. Bahkan Islam memerintahkan untuk menjauhi prasangka-prasangka buruk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya yang beriman dari sebagian prasangka, tuduhan, kecurigaan serta prasangka buruk
yang semata itu tertuju terhadap keluarga, kerabat ataupun orang lain. Karena sebagian hal tersebut adalah murni perbuatan dosa, maka hendaknya seorang muslim menjauhi hal-hal demikian sebagai bentuk kehati-hatian. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan larangan untuk berbuat sangka dalam hadis yang berbunyi, iyyakum wadh-dhann fa inna-dhann akdzabul hadits. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Betapa banyak hal-hal buruk, kejahatan ataupun kezaliman itu lahir dan bermula dari prasangka buruk, seperti dengki, hasad, saling memata-matai, saling mendiamkan dalam keburukan dan keburukan-keburukan lainnya. Maka marilah kita menjadi pribadi yang selalu berusaha berbaik sangka kepada keluarga, kerabat maupun orang lain di sekitar kita, sehingga dengan begitu terjagalah prinsip-prinsip dari persaudaraan kita dengan baik, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوي الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا بالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.